Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya, Khairunisa Maulida Purnami, sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi, Dewan ini akan menghapuskan eksistensi dari kebun binatang. Dan saya di sini menegaskan bahwa saya setuju dengan mosi ini. Berada di tempat yang memiliki suasana berbeda dari tempat yang biasanya mereka tinggal dan hidup dikurung di dalam kandang, itu jelas akan merusak kesejahteraan satwa-satwa. Maka Dewan Juri yang terhormat, setuju dengan mosi ini adalah pilihan yang paling tepat. Sebelum saya masuk kepada pembahasan inti argumen yang akan saya sampaikan, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, menghapuskan. Menghapuskan ini berarti meniadakan ataupun menghilangkan. Eksistensi adalah suatu keberadaan. Selanjutnya ada kebun binatang. Kebun binatang adalah suatu tempat untuk menampung satwa-satwa dari segala penjuru dunia dengan habitat yang berbeda-beda. Itu ditaruh di satu tempat dan mereka ditaruh di ruangan-ruangan yang kecil yang hanya berisi ruangan itu hanya beberapa meter saja, dan itu mengurung hewan-hewan yang ditempatkan di satwa-satwa yang tidak sesuai dengan habitat mereka. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dari beberapa definisi yang telah saya jabarkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa maksud dari mosi Dewan ini akan menghapuskan eksistensi kebun binatang ini berarti Dewan ini akan meniadakan keberadaan tempat penampungan yang merusak kesejahteraan satwa yang berbeda habitat dan dikumpulkan di satu tempat. Dan Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan mengapa setuju dengan mosi ini adalah pilihan yang paling tepat untuk kita. Yang pertama, sebenarnya kenapa sih kebun binatang ini didirikan? Kebun binatang ini didirikan sebagai suatu bentuk konservasi atas satwa liar yang berada di luar habitat alaminya. Sehingga kita ambil bahwa tujuan utama dari kebun binatang ini adalah melindungi satwa-satwa liar. Sedangkan kenyataannya kebun binatang ini merupakan tempat di mana hewan-hewan ditaruh di ruangan-ruangan yang sangat kecil dan mereka berada di tempat yang tidak sesuai dengan habitatnya, dan tentu saja suasananya juga sangat berbeda. Itu akan sangat-sangat merusak kesejahteraan dari hewan dan itu sudah jelas tidak melindungi satwa-satwa yang ada di situ. Selanjutnya, kebun binatang ini seringkali menjadi ajang bisnis bagi pemilik-pemilik kebun binatangnya. Dapat kita ambil contoh pada kebun binatang yang ada di Jambi ini memiliki pendapatan sekitar 2 miliar, dan hal ini tentu saja menimbulkan pemilik-pemilik kebun binatang yang lain itu merasa tersaingi dan berambisi untuk melakukan persaingan lebih untuk dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang lebih banyak dibanding keuntungan yang dicapai oleh kebun binatang di Jambi ini. Kita ambil contoh, ada Taman Marga Satwa di Ragunan ini menargetkan penghasilan mereka sebanyak 20 miliar per 2023-nya. Itu berarti membuktikan bahwa ada banyak sekali pemilik kebun binatang yang berpikiran bahwa kita harus menghasilkan keuntungan dari pembangunan kebun binatang ini, dan ini sudah jelas dengan tujuan seperti ini saja, ini melupakan apa sih tujuan utama dari kebun binatang, di mana kebun binatang itu seharusnya kita fokuskan sebagai tempat perlindungan satwa-satwa, malah dijadikan sebagai ajang bisnis. Itu sudah sangat-sangat menyeleweng dan sangat-sangat salah, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, luas wilayah minimal dari kebun binatang ini sekurang-kurangnya adalah 2 hektar. Kita lihat saja 2 hektar. Apakah 2 hektar itu sudah cukup? 2 hektar saja itu belum secukup itu. Jika kita bandingkan, ada luas lapangan sepak bola saja itu hanya memiliki luas sekitar 1,3 hektar, di mana luas kebun binatang itu adalah sekurang-kurangnya itu 2 kali lipatnya dari luas lapangan sepak bola. Dan kebun binatang ini harus menampung satwa-satwa yang berbeda, yang memiliki ukuran, beragam sikap, dan habitat-habitat yang tentunya berbeda, di mana pastinya ketika habitatnya berbeda, kebun binatang itu harus berusaha untuk menciptakan habitat-habitat di kebun binatang yang sesuai dengan habitat aslinya, dan itu pasti harus menambahkan luas dari wilayah kebun binatang tersebut. Sehingga 2 hektar saja itu belum secukup itu. Apalagi terlebih saat ini banyak sekali pengelola-pengelola kebun binatang yang berpikir dengan hanya untuk menghasilkan uang mereka, sehingga mereka membangun kebun binatang dengan luas yang kurang dari 2 hektar. Kita ambil contoh, ada berbagai macam seperti rumah makan ataupun tempat-tempat makan yang memiliki kebun binatang di sekitarnya, seperti mereka menempatkan kancil ataupun burung-burung yang berada di dalam rumah makan tersebut, dan mereka berlindung dengan dalih bahwa bisnis kami adalah bisnis rumah makan, kami tidak berbisnis kebun binatang, sehingga kami tidak perlu untuk membuat tempat itu memiliki luas lebih dari 2 hektar.
Dan itu sudah sangat salah dan itu sangat mengganggu kesejahteraan hewan yang berada di dalam situ. Selanjutnya, ada pelatihan-pelatihan satwa di kebun binatang dengan tujuan bisnis. Kita bisa melihat seperti gajah yang menjadi tumpangan para pengunjung-pengunjung, ataupun atraksi kuda, ataupun anjing laut, ataupun atraksi harimau dan burung. Atraksi-atraksi seperti itu saja, itu sudah jelas itu tidak menguntungkan ataupun menguntungkan kesejahteraan dari satwa tersebut, melainkan hanya sebagai keuntungan dari bisnis pengelola saja. Mereka hanya berpikir untuk menguntungkan bagaimana pengelola itu dapat mendapatkan uang dari atasi-atasi yang sudah dilakukan hewan tersebut, dan itu akan mengganggu kesejahteraan hewan yang ada. Selanjutnya, ada perawatan-perawatan yang masih belum tepat. Banyak sekali kebun binatang yang belum menerapkan perawatan yang tepat terhadap hewannya. Contohnya, pada kebun binatang Medan Zoo ini memiliki 3 harimau yang mati sejak 2023. Dan masih banyak juga hewan-hewan yang mati di tangan pengelola-pengelola kebun binatang karena perawatannya yang belum tepat. Ada juga kebun binatang yang mati karena perbedaan habitat, yang mereka dipindahkan dari habitat aslinya ke habitat di kebun binatang. Mereka dipindahkan dan mereka tidak bisa beradaptasi sehingga mereka mati. Selanjutnya ada burung-burung yang dimutilasi agar mereka itu tidak bisa kabur dari kebun binatang tersebut. Mereka yang dimutilasi agar mereka bisa dapat tetap berada di kebun binatang tersebut. Serta ada pembunuhan hewan dengan dalih mengurangi populasi yang ada di kebun binatang tersebut. Itu saja sudah sangat-sangat menyeleweng dari tujuan utama kebun binatang, di mana kebun binatang yang seharusnya melindungi keberadaan satwa-satwa itu malah menghapuskan dan malah membunuh hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, ya kita bisa katakan tidak semua kebun binatang itu memiliki pengelolaan yang buruk. Ada juga pengelolaan yang tepat yang terjadi di satu kebun binatang. Tapi jika kita katakan ketika pengelolaannya sudah tepat, namun apakah sikap pengunjung yang datang itu sudah tepat? Apakah mereka sudah dapat memahami bagaimana cara mereka dapat menangani suatu binatang yang mereka akan kunjungi? Apakah kita dapat memastikan semua pengunjung yang datang itu dapat untuk merawat, dapat untuk tidak merusak kesejahteraan hewan yang ada? Tentu tidak bisa untuk kita lakukan. Kita bisa tahu bahwa kebun binatang ini merupakan tempat umum di mana banyak sekali pengunjung yang dapat masuk, di mana pengunjung-pengunjung itu tidak memiliki kualifikasi tersendiri untuk dapat memasuki kebun binatang karena mereka itu bebas untuk memasuki kebun binatang. Dan kita ambil contoh dari penduduk Indonesia saja, itu sudah sebesar 270 juta jiwa. Di antara mereka semua, apakah mereka semua sudah memiliki pemahaman yang tepat terhadap pengelolaan binatang? Tentu tidak bisa kita pastikan apakah mereka semua mendapatkan pemahaman yang tepat. Dan ketika mereka mengunjungi kebun binatang, mereka tidak tahu bagaimana cara pengelolaannya. Mereka akan merusak kesejahteraan hewan yang ada di sana. Mereka malah mengganggu hewan-hewan yang ada di sana. Bagaimana kesejahteraan hewan itu akan dapat terlindungi? Bagaimana mereka akan dapat hidup nyaman di habitat yang mereka ciptakan itu tidak akan terjadi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dari berbagai argumen yang telah saya jabarkan, setuju dengan mosi ini adalah pilihan yang paling tepat. Terima kasih.